bagaimana cara memasarkan, proyeksi cost, cash flow, penawaran produk dan sebagainya. Itu sama dengan yang di atas tadi, item-item yang dilakukan oleh masing-masing GM-nya, yang dilakukan oleh masing-masing manajernya ya. Ya. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana membuat presentasi dan sebagainya. Nah, untuk itu saya bekali ya, namanya public speaking ya, nah atau namanya berbicara di depan umum ya. Saya itu selalu mengajarkan ini ya, saya selalu kaitkan namanya mata kuliah kewirausahaan ini dengan sebagai proses belajarmu ya. Proses belajarmu itu apa ya? Saya itu kan udah bertahun-tahun yang namanya ngajar ataupun mengikuti orang TA ya. Tuh ya. TA itu ya sebetulnya cita-citamu selama sekolahnya apa? Ya kalau selama sekolah lulus TA ya. Tapi banyak sekali kendala ya. Contohnya ya, mau presentasi aja nggak ngerti gitu ya. Gugup ya. Karena apa? Anda tidak pernah belajar ya. Maka saya minta gunakanlah waktu-waktumu ini ya, waktu-waktu belajarmu entah di kewirausahaan, kerja kelompok, ambil waktumu untuk belajar presentasi ya. Sesuatu yang tidak diajari, yang tidak dilatih, pada akhirnya Anda akan keteteran di TA itu banyak gitu ya. Ada yang membuat jinglet aja nggak bisa itu ya. Ya, sampai kemudian mau membuat share screen aja nggak bisa, itu ada itu ya. Waktunya udah habis, padahal waktu kita presentasi cuma 10 menit gitu ya. Nah itu ya, maka gunakanlah waktu ini, gunakanlah apa yang saya ajarkan ini, gunakanlah apa yang Anda akan lakukan ini sebagai proses pembelajaranmu nanti di TA ya. Atau nanti pada saat Anda bekerja ya. Sekarang sih masih enak ya di online lah. Besok itu Anda kalau datang ke customer presentasi ya. Nanti ada tekniknya bagaimana membuat yang namanya presentasi ya. Oke ya. Maka saya bilang gunakan belajar presentasi untuk menghadapi TA ya. Selama ini kan cita-citamu dalam jangka pendek ini kan lulus TA ya. Ya. Dan selama ini masih lemah dalam membuat presentasi saat TA ya. Hari ini yang semester ini saya menguji orang desain internet ada berapa? 200 mahasiswa yang TA ya. Ya. Kamu tahu berapa yang gagal di preview 2 yang presentasi dengan penguji ya? Udah 30% ya. Udah 60 itu nggak terus gitu ya Pak. Ya. Coba itu maka dan dari tahun ke tahun TA itu yang lulus hanya 60% gitu loh. Kan sedih ya saya itu. Maka saya itu mengajar seminar itu saya pengen meningkatkan ya. Saya juga mengajar seminar, saya mengajar PDI ya. Pengenlah tidak 60%, minimal 80% gitu ya. Ya. Maka saya bilang minta belajarlah Anda itu untuk mempersiapkan TA-mu ya. Itu tadi. Ini sekarang kemarin habis preview 2 aja, aduh saya bilang ini banyak sekali yang tidak terus sampai di preview 3 ya. Nggak tahu ada nggak anak yang kelas ini yang sedang TA ya. Bagaimana menghadapi TA ya. Bisa sharing lah ya. Ya. Nah, tugas pada presentasi itu, nah, tujuannya kita berbicara di depan publik itu apa sih? Publik itu kalau misalnya TA aja itu 4 orang ya, itu ada dosen 2 penguji, dosen pembimbing ya, kadang ada 1 orang lagi yang mengawasi. Itu aja udah kadang kita udah makanya kita harus tahu tujuannya apa itu presentasi ya, memberikan informasi, memotivasi, menghibur, mempengaruhi, mengubah persepsi dan memperoleh kerjasama. Mempengaruhi, kalau kita orang jualan, kita namanya mempengaruhi orang itu supaya beli dengan produk kita gitu ya.
Yang kedua, berikutnya adalah memberikan informasi, ini loh produk saya. Maka dikemaslah informasi itu di dalam presentasi yang baik, singkat, mengena ya, tidak lama. Di TA itu berapa? Anda membuat 140 halaman, dipresentasikan dalam 10 menit. Coba bagaimana coba memadatkan kayak gitu ya. Jadi nggak gampang gitu. Presentasi itu nggak gampang. Dan yang saya sampaikan, Anda akan melalui hal ini ya, akan melalui hal ini ya. Nah, trik membuat slide presentasi yang baik ya. Cara membuat presentasi yang baik adalah satu slide, satu pesan. Satu pesan itu misalnya, oh saya tentang produk, saya tentang misalnya keuangan ya. Ya karena dibatasi waktu 10 menit, maka jangan semua ditulis ya. Gunakanlah yang namanya poin-poin, lainnya diceritakan gitu ya. Kasih gambar-gambar yang menarik ya. Ini saya coba memberikan contoh banyak-banyak ya. Di PowerPoint ini aja menunya udah banyak banget. Anda bisa ceklik, bisa pilih ya. Ya. Kuat secara visual. Kalau ini kan enak, jelas suaranya, pokoknya jelas kontras warnanya dan sebagainya. Jadi pesannya itu nampak ya. Hindari bulat-bulat. Ini sebetulnya nggak boleh. Harusnya angka ya. Alur yang teratur ya. Misalnya alur yang teratur begini. Yang pertama kita kalau di TA itu bercerita latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga rumusan masalah, berikutnya standar, kemudian apa dan sebagainya, ada aturannya ya. Jangan loncat-loncat habis ini apa dan sebagainya. Ya, teknik presentasi ya. Pembukaan yang menarik awali dengan selamat pagi, assalamualaikum, selamat siang, perkenalkanlah kami ya gitu ya. Penyampaian vokal yang baik, suaranya jelas, intonasinya kuat ya. Jangan jangan menunduk terus gitu ya. Ini utamanya untuk yang yang tatap muka ya. Kalau di online sih enak ya, kita nggak akan nunduk karena kita juga membaca, mata kita kan ada selalu di komputer, jadi kelihatannya memang kita fokus. Tapi kalau bahkan kamu lihat kalau kita bosen ya, kalau presentasinya jelek, akhirnya audiennya udah ngantuk gitu. Ya, tata bahasa dan pemilihan kata yang baik, tegas ya, gerak dan bahasa tubuh ya, kalau pakai ya pakai tubuhnya itu mengikuti gitu ya. Misalnya membawa alat peraga diketok-ketok dan menguasai alat bantu. Kalau kita bawa misalnya bisa presentasi tentang produknya, bawa produknya, jelaskan, dibuka begini dan sebagainya ya. Misalkan besok ada produknya ya yang dipresentasikan ya. Kalau ada tanya jawab, kendalikan tanya jawab itu. Dengarkan dulu pertanyaannya baru dijawab. Jangan di sana belum selesai bertanya Anda baru jawab dan sebagainya ya. Akhirnya tidak kena apa yang disampaikan gitu. Sama dengan di TA. Dijawab belum mudah ini terus ya dan sebagainya. Oke. Nah ini saya kira nanti bisa dibaca atau pemilihan gunakan kata yang sederhana, gunakan kalimat aktif ya. Kalimat itu apa? Misalnya moho apa itu melakukan, nah, itu aktif ya. Karena dibanding kalimat pasif itu biasanya pakai D ya. Misalnya melakukan, kalau pasif itu dilakukan gitu ya. Dan bahasa tubuh dan sebagainya, dan baca sendiri ya. Nah, maka tugas hari ini dan masih ada 1 jam lebih ini, Anda diskusi kelompok mempersiapkan presentasi. Maka Anda membagi dan tugas untuk presentasi. Dibagi presentasi sesuai bidang tugasnya ya. Oh misalnya orang marketing ada 2, bagi 2, tapi besok itu harus semua presentasi. Karena saya akan nilai ya. Ini waktunya saya kasih 20 menit. Di TA itu cuma 10 menit ya, karena ini banyak ya, ada 7 atau 8 orang ya. Bobot presentasinya 30%. Satu lagi yang saya sampaikan ulang-ulang sebagai latihan untuk menghadapi tugas TA ya. Latihanlah sekarang ya. Banyak yang nggak ngerti itu membuat
presentasi TA itu semua wordnya di copy di PowerPoint. Wah, itu udah. Ya. Oke. Berikutnya pengaturan presentasi nanti ya. Nanti ya, minggu depan ya. Waktu presentasi maksimum 20 menit. Usahakan semua berkontribusi dalam presentasi ya. Maksudnya dosen itu memberikan kamu presentasi itu apa? Supaya tidak didominasi oleh satu orang. Kawanmu tuh yang pinter ambil terus dia tuh ya. Bukan berarti senang, kalau saya rugi ya. Saya tidak bisa mengambil peran itu rugi karena Anda kehilangan waktu belajar. Anda kehilangan waktu mencoba, itu aja. Bukan enak, saya nggak dapat enak ya gitu. Kalau saya malah rugi ya. Ya. Buatlah presentasi yang menarik, padat dan jelas. Tanya jawab 10 menit, makanya saya kasih waktu 30 menit. Yang 15 menit nanti juga mungkin lewat-lewat ya. Nanti link untuk presentasi akan atau Anda buat nanti ya. Biasanya sekalian Anda belajar ya. Di preview 2 itu Anda membuat link Gmail, kasihkan ke dosennya. Nah, di kelompok ini buatlah masing-masing sambil latihan gitu. Biar ngerti gitu ya. Ada juga yang karena berlanjut ya, satu Gmail itu dibuka dari jam 1 sampai jam berapa boleh ya. Mau sendiri-sendiri boleh dan sebagainya. Rundingan aja dengan kelompoknya ya. Nah, materi presentasi dan proposal sementara yang Anda draft ya, kirim ke email saya atau di backup ke WA saya. Atau sampaikan, Pak, saya udah kirim di email gitu ya. Sampaikan ke saya ya. Oke ya. Kemudian apa? Ini jadwalnya untuk kelas 06 ya, kelompok 1. Kenapa 146? 235 ini nggak tahu, kemarin diacak ya. Saya ini kelas tahun lalu ya. Dikocok ya, ini nggak dikocok lah, pokoknya suka-suka saya aja lah. Ini mengikuti kelas yang dulu, kalau dulu dikocok ya, saya tanya ketua kelasnya di kelas siapa yang duluan ya. Ini ikutin aja yang dulu ya. Dalam nggak apa-apa. Saya kira kelompok ini nggak begitu ya, ada yang minggu depannya nggak apa-apa. Jadi, tapi bukan berarti yang ini ya, mungkin Anda punya kesempatan beneri ya ini ya, yang minggu ketiga ke-14 ya udah duluan, nanti beneri. Yang ini juga bisa mempersiapkan, habis itu juga membeneri apa yang sudah saya sampaikan ya. Materinya kirim dulu ya. Udah tahu ini? Paham kelasnya, kelompoknya? Paham, Pak. Ya. Nggak apa-apa ya, urutannya ngacok-ngacok ya, jangan sampai kasihan tuh nanti yang nggak inilah, nggak beda jauh lah ya. Oke. Oke, terus ini kelas 05 ya, udah itu ya. Kelas 05 itu hari Senin bisa udah presentasi ya, kelas 05 ya, mungkin kelas satunya ya. Jamnya 40 menit rata-rata ya, ini nanti ya sama ada spare sedikit lah. Mudah-mudahan lebih cepat lah ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Hari ini apa? Hari ini selesaikan presentasinya, utamanya yang presentasinya minggu depan ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini yang hadir 42. Nah, karena saya nggak mau absen, nanti kelompoknya laporan ya. Yang hari ini diskusi, yang hadir siapa, yang tidak siapa ya. Progresnya ya sampaikan aja. Sudah selesai presentasinya, udah dibagi dan sebagainya ya. Karena yang nggak hadir ini 6 orang ya. Oke. Nanti ketua kelompoknya kirim ke saya, yang hadir berapa orang, yang tidak hadir siapa. Oke, saya kira masih ada waktu sekitar 1,5 jam ya. Anda bisa 1 jam lah, 1 jam seperempat diskusi. Mudah-mudahan selesai hari ini gitu. Jadi beda ya, presentasi dengan proposal ya. Kalau proposal kan nggak mungkin, nggak tahu selesai nggak itu dalam waktu 20 menit. Kalau perlu dicoba lah ya. Silahkan aja.
dalam waktu 20 menit untuk satu proposal itu ya. Ya itu udah dibagi ya. Itu kan juga udah dibagi juga ya. Ya, hari ini kerja kelompok lagi ya, karena kewirausahaan itu saya ingin memang betul-betul di dalam kerja kelompok. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ketua kelompoknya tahu masing-masing tugasnya, nanti laporan siapa hadir, siapa tidak. Oke, Bapak mau tanya. silakan. Jadi untuk yang proposal sama PPT-nya itu beda atau sama, Pak? Ya, kalau itu panjang itu PPT dengan proposalnya ya. Saya nggak tahu, panjang nggak berapa halaman ya? Ya mestinya beda ya. Bukan mempresentasikan proposal. Sekarang Anda membuat lagi yang namanya PowerPoint untuk presentasi. Gitu. Bukan sepanjang proposal itu dibaca gitu ya. Ya biasanya ya kelompok lain ya dibagi, Anda siapa gitu ya. Udah buatlah dari yang bahannya dari proposal gitu ya. Tapi ini dalam materi presentasi ya. Oke, Nabila. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada ya silakan, mumpung masih ada waktu, Anda bekerja kelompok ya, ini 2 pertemuan harusnya ya. Tapi karena ya silakan aja lah, Anda mengatur waktunya sendiri ya. Yang penting waktu presentasi Anda sudah ready ya. Oke? Kalau nggak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih.